Sebelum ceramah itu disampaikan, malaku baraka fatihata dikhususkan untuk beberapa keluarga yang telah meninggal dunia. Pertama, barah tatuana di Pamopora sekalian kekhilafan. Kemudian barah tatuana diterima segala amal malasona. Kemudian barah tatuana melalui wasilah amal malaso anu pernah gaukahna selama alun nama dunia. Kita yang hadir masangan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Fatihah kan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kita khususkan untuk Kiai As'ari dan Nyai Al-Barid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan untuk Kiai Abdul Hayat dan Nyai Bania. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan untuk Kiai Asmin dan Nyai Sainaba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan untuk Kiai Harun Ar-Rasyid dan Nyai Zahra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Khususan ila Bapak Aminullah dan Ibu Siti Madinah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Bapak Ishaq dan Ibu Ahsani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Haji Yaman dan Ibu Hajjah Nurmani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malaku lagi baraka Fatihah khususkan untuk ahadwata masing-masing, ahadwata yang masih hidup maupun ahadwata yang telah meninggal dunia. Baratatuana ahadwata dibunanan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ashhadu an la ilaha illallah muridul ayyami wal a'wam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana basyiran wa nadhiran li jami'il anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya ta'zimi para alim ulama, wabil khusus tokoh agama di lingkungan Musalla Al-Madinah, Al-Ustadz Muhayyad sekeluarga, Bapak Halika sekeluarga, Bapak Roli sekeluarga, Bapak Buslian sekeluarga, dan seluruh Dewan Ketakmiran Musalla Al-Madinah tanpa terkecuali. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para guru ngaji yang sempat hadir, para guru madrasah dan guru sekolah yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sepanjang dan seluruh staf-staf desa. Yang saya hormati jajaran mitra kerja pemerintah desa yang tadi disebutkan oleh pembawa acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak semuanya. Yang saya hormati segenap hadirin hadirat yang sempat hadir pada peringatan Maulidun Nabi malam hari ini. Yang saya hormati pula segenap rekan-rekan grup Hadrah Al-Madinah yang luar biasa melengkapi acara Maulid pada malam hari ini. Pertama, para bapak, ibu dan danakan, mari kita menghadirkan rasa syukur madialan ataita
rasa syukur yang sedalam-dalamnya manenje pada saat itu Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan waktu, masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini atas izin dan perkenan Allah pula, atas izin dan perkenan Allah semata, kilaina hale Allah untuk bermuwajahah, kilaina hale Allah untuk bertatap muka ma majlis itu. Ai harapan bagal te, ai harapan terbesar, sehingga kita riringan atai te, sehingga kita riringan untuk melangkahkan naik te, mengayunkan tangan te. Tentunya harapan besar kita berkumpul kita di tempat ini mudah-mudahan jadi wasilah, mudah-mudahan jadi jambatan, mudah-mudahan jadi lalan pupokna kita mapamanan itu dalam rangka memperingati peringatan Maulidur Rasul barah tatuana lale dipupo aha masurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan bagal te. Aina mamatuna aha pupupo manditu, lalu kemudian hanya sebatas di sini saja. Aina mamatuna kita berkumpul seperti ini, kalau hanya sebatas hanya di sini saja. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan, yang paling kita harapkan adalah majelis ini akan menjadi wasilah kita berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hatua kedenakan rahimakumullah, salawat dan salam barah tatuana terus tercurah limpahkan keharibaan junjungan te Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang pengajian Maulidur Rasul yang saya cintai, saya banggakan. Ningkoloku mabundahan malabir te, anda keku karena lebih alim daripada kita. Ningkolo kumabundahan malabir te karena anda keku karena lebih pintar daripada kita. Ningkolo kumabundahan malabir te anda keku lebih tahu daripada kita, lalu kemudian tekkepe itu nangajar kita. Pamoporah takodoh bapak ibu hatua kudan danakan. Hadir kupe itu merasa anda ke sebagai tamoite. Hadir kupe itu tidak merasa sebagai undangan. Ai lagi manditu adalah bagian dari keluarga besarku. Hadir kupe itu adalah untuk bersilaturahim, untuk si temu anak ada napa temu kahatuana, denakan ada napa temu kadenakanna, sehe ada napa temu kasehena, sahabat ada nasi temu rua beke sahabatna. Itulah yang hadir di dalam hati saya pada malam hari ini. Bapak Ibu hatua kudenakan rahimakumullah, sejak hari Jumat yang lalu kami melakukan perjalanan safari maulid, sempat telumbangi Kalimantan Selatan, daerah Kota Baru. Lalu kemudian mulai Kalahat, Rapak Lau Arba'e, langsung Kamis mengikuti maulid Masjid Jami Masadullah. Salohna lagi maulid lagi Masaredeh Bagal. Kemudian lagi Palimbak lagi Kasadullah, maulid Lukmanul Hakim Mapondok Masadullah. Dabui Dilau
kemudian dabui kapagarungan basar di pondok pesantren Al Kautsar, tekema pagarungan langsung lagi peitu tabea taksian pagarungan toroh sangan itu pupupok bekedenakan masa panjang. Kemudian insyaallah ya terima kasih diingatkan. Mohon maaf kepada Bapak yang tidak ngerti bahasa baju. Ya. Kemudian dari pagerungan tadi malam lanjut lagi ke Sepanjang, ikut taksi pagerungan ke Tanjung. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul di tengah saudara-saudara, sahabat dan orang tua saya di Sepanjang ini. Insya Allah kalau tidak ada kendala, kita mengikuti maulid di Kecamatan Sepeken pada malam Sabtu. Malam Ahad insya Allah di Pelat, hari Ahad insya Allah di Musalla Ar-Ridha Sadulang Besar, terus lanjut lagi. Dari sekian maulid atau peringatan Maulidur Rasul yang kami ikuti, di mana setiap peringatan Maulidur Rasul diadakan dengan peringatan yang luar biasa, dengan berbagai macam ragam acara dan model acara, sampai dari Kalimantan kemudian ke pulau hingga saat ini. Kami sejenak merenung, para bapak, ibu dan saudara-saudara, merenung di dalam hati kami. Bahkan tadi saya sempat menangis. Betapa bahagianya kalau kitalah di antara orang-orang yang termasuk di antara orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi. Betapa bahagianya kita kalau kitalah yang termasuk di antara orang yang dirindukan oleh baginda Rasul. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya rindu kepada kekasihku. Maka para sahabat bertanya, siapakah kekasihmu ya Rasulullah? Apakah para malaikat Allah? Bukan, kata Rasulullah. Apakah kami ya Rasul? Bukan kalian yang aku maksud. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasul yang engkau rindukan? Aku merindukan, kata Nabi sambil meneteskan air mata, orang-orang setelah ini mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengarkan suaraku, mereka tidak pernah bertatapan langsung denganku, tetapi mereka cinta kepadaku, mereka beriman kepadaku. Kalau saat ini kalian beriman kepadaku, wajar, karena kalian melihat diriku. Kalau kalian beriman kepadaku pada saat ini, wajar kalian beriman, kata Nabi, karena aku bersama kalian, berkumpul bersama kalian. Tapi mereka yang aku rindukan, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah berpapasan langsung denganku, mereka tidak pernah berkumpul dalam majelisku, tetapi cinta mereka sangat kuat terhadapku. Mahabbah dalam hati mereka sangat kuat, nyambung kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan peringatan Maulid ini yang kita lakukan ini, betapa beruntungnya kita para bapak, ibu dan saudara-saudara. Betapa marupana ahatbaku, para bapak, ibu dan danakan-danakan memon, ketika kita termasuk di antara orang-orang yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin,
sidang jamaah Maulidur Rasul rahimakumullah. Barah tatuana, mudah-mudahan akan ada masa kita bisa melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan akan ada masa kita bisa memandang wajahnya Nabi kita. Mudah-mudahan akan ada masa kita bisa memandang bentuk tubuh Rasulullah. Mudah-mudahan akan ada masa kita bisa mencium aroma wangi bau tubuhnya Rasulullah. Mudah-mudahan akan ada masa dekat tempat kita dengan tempatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ada masa bersentuhan kulit kita dengan kulitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya orang yang bisa memandang wajah Rasulullah. Betapa bahagianya orang yang bisa melihat wajahnya Rasulullah. Betapa bahagianya orang yang bisa mencium aroma wangi bau tubuh Rasulullah. Betapa bahagianya orang yang bisa dekat tempatnya dengan tempatnya baginda Nabi. Betapa bahagianya orang yang bersentuhan kulit dengan kulitnya baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu hatuaku dan akan rahimakumullah. Dalam dibak tadi dijelaskan, marra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Bersama Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin bapak ibu yang rahimakumullah, apa yang kita harapkan dengan pengajian maulid pada malam hari ini? Walan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Tidaklah aku menceritakan, kata Allah kepada Nabiuna Muhammad, tidaklah aku menceritakan kisah-kisah Nabi sebelum engkau, ma nusabbitu bihi fu'adak, kecuali untuk menguatkan hatimu, kecuali untuk menguatkan jiwamu, kecuali untuk memantapkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tujuan dari peringatan Maulidur Rasul itu, selain untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Nabiuna Muhammad, selain itu adalah kita berharap iman kita akan semakin kokoh, iman kita akan semakin bertambah, iman kita akan semakin kuat. Nabi saja yang maksum, Nabi yang suci masih diceritakan kepadanya kisah nabi-nabi terdahulu untuk menguatkan hati beliau, apalagi dengan hati saya, apalagi dengan hati kita yang pagi kita beriman, siang kita sudah abu-abu. Siang kita beriman, sore kita abu-abu. Ada yang sore beriman, malam sudah abu-abu. Nabiuna masih diceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya untuk menguatkan hati beliau.
tentunya kita juga perlu untuk mendapatkan siraman-siraman rohani agar hati kita, jiwa kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemantapan iman. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, maka di antara bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka merekalah yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, kata Nabi, sai dampa ka aku yo Nabi ta, kana ma'i fil jannah, mereka akan bersamaku di surga. Apa artinya bahwa bukti cinta seseorang kepada Nabi? Ahya sunnati, kata Nabi, dia menghidupkan sunnahku. Apa sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi. Para sunnah-sunnah Nabi, ada yang bahkan mungkin dianggap sepele, padahal itu sangat penting. Mungkin dianggap biasa-biasa saja, padahal itu sangat penting. Contohnya apa? Satu diantaranya, tenginta itu menggunakan tangan kanan. Kalau makan, minum menggunakan tangan kanan. Kadang kita lengah, Pak. Buka botol aqua, tutupnya dibuka pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Minum ini saja adalah ibadah. Segala amal-amal kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah ketika sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Minum mungkin kita anggap sepele. Sering saya melihat buka tutup botol pakai tangan kanan, tapi lupa memindahkan pegangan tangan ini ke tangan kanan, minum saja dengan tangan kiri. Ada sebuah cerita, seorang penghafal Al-Quran perempuan kesurupan jin. Penghafal Al-Quran perempuan itu kesurupan jin. Yuk baun samana kadungkuan. Aneh, biasanya yang kesurupan jin itu adalah orang yang jarang baca Al-Quran. Biasanya yang mudah kesurupan jin adalah yang jarang zikir. Biasanya yang mudah kesurupan jin adalah yang mudah drop mentalnya. Ini gampang sekali. Ada masalah sedikit, pingsan. Tidak baca istighfar, lupa kepada Allah. Ada masalah sedikit, pingsan. PLN tidak disambung ke rumahnya, pingsan. Misalnya. Jadi selalu drop, gampang lupa. Makanya Rasulullah itu setiap apapun masalah yang terjadi ada zikirnya. Ada kelapa jatuh kita terkejut, ada yang dibaca. Ada yang indah-indah, kita ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Kita terkejut, istighfar, Astaghfirullahaladzim. Ini kan kadang kita lupa. Bahkan yang paling parah lagi adalah sampai lisan kita biasa mengucapkan yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya. Ada, saya ingat waktu di taksi sampan Kayuwaru itu, ibu-ibu tagulet cernaina, kakinya kepleset. Masya Allah, yang disebutkan barangnya laki-laki, Pak. Yang laki-laki karena barangnya disebutkan. Apa Mak Maria? Kok bilang seperti itu? Ini laki-laki semua katanya. Cuman sampean yang perempuan ini, kok tidak malu? Hal ini sepele, tapi ini penting. Sesuatu yang sederhana, tetapi kalau tidak dilakukan, maka kita bisa-bisa, na'udzubillah, dipertanyakan bukti cinta kita kepada Rasulullah.
Termasukkah kita orang yang menghidupkan sunnah atau tidak? Nah, ini termasuk diantaranya seperti itu. Cara minum kita. Maka seorang penghafal Al-Quran itu yang kesurupan jin itu, Bapak Ibu, datanglah seorang ustadz meruqyah. Pada saat diruqyah sempat berdialog sang ustadz ini dengan jin yang ada dalam tubuh si perempuan ini. Jin, kok bisa-bisanya kamu masuk ke dalam raganya si perempuan ini, yang padahal dia ini seorang penghafal Al-Quran, setiap hari bersama Al-Quran, kemana-mana dengan Al-Quran, setiap hari kerjanya murojaah hafalan Al-Quran. Kok bisa? Tertawa jin yang ada dalam raga si perempuan ini. Apa dia bilang? Sudah lama kesempatan ini aku tunggu-tunggu, Bung, katanya. Sudah lama kesempatan ini aku tunggu-tunggu, tidak mendapatkan kesempatan, dan baru kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke raganya perempuan ini. Ditanya oleh ustadz ini, di mana kamu bisa masuk ke raganya? Pada saat apa? Kebetulan dia lupa minum dengan menggunakan tangan kirinya. Disitulah saya masuk bersama air yang dia minum. Ada pertanyaan, apakah semua orang yang minum pakai tangan kiri masuk jin ke tubuhnya? Iya, tidak semuanya, Pak. Cuman artinya apa? Gampang jin itu masuk ke dalam tubuh manusia ketika dia melakukan amalan apa saja yang tidak sesuai dengan konteks sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara minum pakai tangan kiri, itu masalahnya. Nah, yang masih sering pakai tangan kiri diingat-ingat, Pak. Diingat-ingat, sederhana, sepele. Tetapi ini prinsip. Katanya mau menghidupkan sunnah, gak usah yang besar-besar dulu. Yang ini dulu, cara makan, cara minum. Kadang senang kita ya, apalagi kalau makan makanan ringan, sambil jalan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, sambil jalan minum makan pakai tangan kiri. Ini yang perlu untuk kita hidupkan, dan ini tidak ada keterangannya kalau ustadz harus pakai tangan kanan, kalau petani boleh pakai tangan kiri, nggak ada, Pak. Kalau ustadz, guru ngaji, guru kita Bapak Ayat, Ustadz Ayat harus pakai tangan kanan. Kalau nelayan, pangengenda atau pabagan boleh pakai tangan kiri. Gak ada. Makanya yang dimuliakan oleh Allah itu tidak tergantung kepada ustadzkah dia, ataukah nelayankah dia, atau petanikah dia, atau buruhkah dia. Tidak ada. Siapa yang hidup dalam dirinya agama Allah, siapa yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dialah yang mulia di hadapan Allah. Ukurannya bukan ukuran pakaian, ukurannya bukan ukuran penampilan. Kita jangan mengatakan, oh Ustadz Akhyar berjenggot alim. Bukan itu, Pak. Tidak diukur dari jenggotnya. Maka dalam sebuah cerita seorang kiai, ada perkumpulan suatu ketika setan rapat. Bukan hanya Pak Kades yang rapat, setan rapat. Apa isi rapatnya? Setan itu, setiap setan itu diutus kepada satu orang. Jadi kalau yang awam-awam, setannya juga awam-awam. Kalau orangnya seperti guru Hasan, ya diambilkan setan profesor untuk menggodanya. Jadi yang ustadz-ustadz dicarikan juga setan yang profesornya, Pak. Yang kuat-kuat iman dianggap oleh setan itu dicarikan. Ya, yang ke saya ada, yang ke orang tua kita ini ada.
yang ke Ustadz Syarif ada, yang ke Ustadz Hadi ada, dan ke guru-guru yang lain ada, ke kita semua masing-masing dikirim. Dengan jama konak dahangalupan, tepongkak konak dahangalupan. Artinya apa dahangalupan? Jangan lupa baca bismillah. Masuk WC, saya katakan kepada santri-santri, Cong, masuk WC itu ibadah. Masa Ustadz ibadah? Orang mau buang hajat kok ibadah? Masuk WC itu ibadah. Yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi. Masuk WC mendahulukan kaki kiri, jangan dua-duanya bersamaan. Apalagi sampai mendahulukan kaki kanan. Semua telah diatur oleh baginda Nabi. Sampai masuk WC, ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri, baca doa dulu sebelum masuk WC. Wah, kita dapat pahala, jamban dapat pahala. Inilah mulianya Islam, sampai pekerjaan yang sesederhana itu pun mendapatkan amal, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sholat Pak, masih amalan-amalan keseharian kita sudah dapat pahala. Masuk rumah, bagaimana tuntunan Nabi ketika masuk rumah? Ucapkan salam, baca bismillah. Ketika kita masuk rumah lalu kemudian mengucapkan salam, apa kata syaitan? Syaitan mengatakan, wah kita harus segera keluar. Padua hadali bisa bagian teman itu baru mengucapkan salam. Makanya kenapa rumah-rumah yang dibiasakan diucapkan salam, rumah-rumah yang dibiasakan diucapkan basmalah, apalagi lebih-lebih rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, auranya pasti berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan itu. Makanya orang banyak mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan, barokat berkat anunia mapadialan pamauduan itu karena dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, dibacakan zikir. Beda kandungannya dengan berkat yang ada di luar yang tidak dibacakan itu, beda. Makanya pantaslah mungkin telur yang ada di atas tadi ini habis semuanya. Betul itu Pak, beda. Luar biasa, mulai dibacakan Al-Quran, dibuka dengan Fatihah acara kita, kemudian dengan sholawat lagi, zikir-zikir, Masya Allah, pasti nilainya berbeda. Termasuk kampung yang di situ ramai dengan bacaan Al-Quran, kampung yang di situ ramai dengan bacaan-bacaan sholawat, beda Pak, suasananya beda dengan daerah-daerah yang di situ tidak pernah terdengar ada yang membaca Al-Quran, beda. Saya di Kalimantan itu ketika jalan ada masjid, tumbuh di sampingnya itu pepohonan. Saya tanya, ada ustadz di sana, Ustadz ini masjid kok kotor sekali? Lah itu masjid itu nggak dipakai, nggak ada yang melihara masjid, nggak ada yang menghidupkan. Suruh banyak-banyak beristighfar, sehingga istighfar itu menjadi satu sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain, tadi malam saya sampaikan di pagerungan besar, sholat berjamaah. Oke, bagi kita yang melaut tidak sempat untuk datang ke masjid karena kita ada di laut, tidak masalah. Oke, bagi kita yang kebetulan ada di kebun, di darat, lalu kemudian kita hanya bisa sholat di darat, di tempat kita bertani atau berladang. Tetapi kita yang kebetulan ada di rumah, kapan lagi kita akan menyempatkan untuk datang ke masjid? Kapan lagi kita akan menyempatkan untuk menghidupkan masjid? Kapan lagi kita akan menyempatkan untuk memakmurkan musolla-musolla, masjid-masjid yang ada di sekitar kita? Jangan kita berpikir, usia saya baru 20 tahun,
masih banyak kesempatan. Usia saya baru 30 tahun, masih banyak kesempatan. Masjid nanti kalau sudah uban tumbuh. Usia saya baru 40 tahun, masih ada kesempatan. Saya masih kuat, saya masih sehat. Bapak Ibu sekalian yang sehat pada malam hari ini, siapa yang menjamin bahwa besok kita masih sehat? Yang minggu ini masih kuat, siapa yang menjamin bahwa minggu depan kita masih kuat? Siapa yang menjamin bahwa bulan depan kita masih kuat? Siapa yang menjamin? Belum tentu ada jaminan yang malam hari ini berkumpul dalam keadaan bugar, kemudian besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu ada jaminan masih kuat. Belum tentu ada jaminan masih sehat, siapapun itu. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya masih sehat, keluar dari rumah meninggalkan kampung halaman, pulang dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Banyak orang-orang yang meninggalkan rumahnya, berangkat dari rumah baik-baik, meninggalkan istri dan anaknya, merasa bahwa dirinya masih sehat, merasa bahwa dirinya masih kuat, merasa bahwa dirinya masih punya kesempatan yang banyak, tetapi pulang dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Teman saya anak Torcek kemarin berangkat ke Malaysia dalam keadaan segar bugar, tetapi pada saat pas saya ngisi maulid di Kalimantan, WA masuk dari teman yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dipulangkan dalam keadaan berupa jenazah. Artinya apa? Menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup ini, menjadi pelajaran bagi kita yang masih sehat ini, bahwa kesehatan itu ketika sudah diambil oleh Allah, siapa yang akan menentang Allah? Kekuatan yang masih ada ini ketika dicabut oleh Allah, siapa yang akan menentang Allah? Kesempatan yang Allah berikan di saat ini, siapa yang akan menentang ketika Allah ambil kesempatan itu? Termasuk nyawa yang masih menyatu dengan raga kita hari ini. Siapa yang akan menentang Allah ketika nyawa itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin Bapak Ibu, ahatuaku dan danakanku memang rahimakumullah. Maka orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Siapa sih yang tidak punya dosa? Kita itu manusia biasa, kita yang sering lalai, kita yang sering lupa. Tetapi melalui peringatan maulid ini, saya menasihatkan kepada diri saya juga pribadi dan kepada kita semua, mari kesempatan yang ada ini, siapapun kita, entahkah kita masyarakat biasa, entahkah kita seorang pejabat, entahkah kita seorang guru, entahkah kita seorang santri, entahkah kita nelayan, petani, karyawan dan lain sebagainya, jangan karena pekerjaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru saya, pekerjaan yang paling jelek adalah pekerjaan yang membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nganjama kita peras keringat banting tulang, madilau misalnya sebagai nelayan, madara misalnya sebagai petani, guru misalnya sebagai seorang guru, ustadz sebagai seorang ustadz, tetapi pekerjaan kita melalaikan kita dari perintah Allah, maka itulah sejelek-jeleknya pekerjaan, kata para guru. Sejelek-jeleknya pekerjaan adalah pekerjaan yang membuat kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan tanpa melupakan Allah, pekerjaan yang dilakukan tanpa melalaikan kita dari perintah Allah, nganjareh dia tapi sambayah dia, tani dia tapi sambayah dia, guru dia tapi sambayah dia,
ngengenda atau bagan duya, tapi sambayah duya. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Sa'ad, seorang sahabat Nabi, paling miskinnya sahabat Nabi. Lesin sarana Pak, untuk dimakan hari itu saja belum tentu ada. Suatu ketika pekerjaan Sa'ad itu adalah memecahkan batu di perbukitan untuk dijual menjadi bahan bangunan, dan pada masa itu termasuk pekerjaan di level yang rendah, artinya pekerjaan anumadia betul Pak. Suatu ketika subuh selesai ta'lim, Sa'ad berpamitan kepada Nabi, ya Rasul, mohon maaf saya tidak ikut ta'lim ba'da subuh karena ada orderan. Dipersilahkan oleh baginda Nabi. Maka keluarlah si Sa'ad. Selesai ta'lim, Rasulullah mengajak kepada para sahabat, wahai para sahabat, mari kita berjalan-jalan ke perbukitan. Akhirnya jalan-jalan ke perbukitan. Para sahabat melihat Sa'ad di perbukitan. Dengan remeh sahabat mengatakan, ya Rasul, indak tajakodoh ore Sa'ad, mepek batu lagi nih ya Rasul. Sepele. Rasulullah mengajak, ayo kita ke sana. Sampai di situ Rasulullah, assalamualaikum ya Sa'ad. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Sebelum dilanjutkan perbincangan, para sahabat melihat ke tangannya si Sa'ad. Dilihat oleh para sahabat, tangan Sa'ad itu melepuh seperti terbakar. Lebrak naja jamaahna, mepek batu setiap elau, melepuh hitam seperti terbakar. Insya Allah kita bisa menggambarkan dengan jamak keras batin di situasi tangan dari anu kubalan. Melihat itu para sahabat ada yang ngomong lagi, ya Rasul, indak taja kodoh tangan Dilihat oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah meneteskan air mata. Didekati Sa'ad oleh Rasulullah, diambil tangannya oleh Rasulullah, dicium tangannya oleh baginda Nabi. Jarang Nabi mencium tangan seseorang. Tangannya sahabat yang paling miskin, yang kerjaannya hanya memecahkan batu setiap hari, dicium oleh Rasulullah. Berderai air mata sang Nabi. Diangkat tangan itu oleh Nabi. Nabi berucap, haza yadun la tamassaha narun abada, kata Nabi. Ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka sedikit pun. Artinya Pak, boleh kita seorang nelayan, boleh kita menjadi petani, boleh kita memiliki pekerjaan apa saja, tetapi ketika pekerjaan kita itu tidak melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun pasti akan mendapatkan kemuliaan seperti sahabat yang dicium tangannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Pak. Karena sejarah itu diceritakan kepada kita untuk menjadi ibroh, untuk menjadi pelajaran kepada kita. Makanya saya katakan tadi, bukan persoalan ustadz beke bobokna mulia hadapan Allah, kiai beke bobokna mulia di hadapan Allah. Walaupun kita dianjurkan untuk memuliakan guru dan memuliakan ulama, tetapi hubungannya dengan kemuliaan di hadapan Allah itu adalah rahasia Allah. Tetapi digambarkan melalui tarikh, melalui sejarah, bahwa di antara orang-orang yang mulia di hadapan Allah, siapa yang dengan pekerjaannya, sesulit dan seberat apapun pekerjaannya, tidak melalaikan dia dari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah lagi Pak mun tabi-tabi mun sekedar hansip jekodo sabah hansip nepah bubuk hansip ngai lagi loor misalnya bubuk dah di hansip ngai lagi asar
bobokna dari satpam misalnya, maaf itu Pak, nggak lagi nih ama gerikna, nggak kau magerik sibuk, ini kok satpam dah lagi mempabalan ya gerucang sabab pabalan misal lagi magerik. Silahkan berolahraga tapi jangan melupakan Allah. Silahkan menjadi panitia sepak bola, tetapi dah gara-gara panitia pahsa isi munsigi. Bapak Ibu hadirin kedenakan rahimakumullah. Jadi inti peringatan Maulidur Rasul, saya mengajak kepada diri saya pribadi sebagai manusia dan hamba yang dhaif. Daryok kusini ning kolo kumabundahan te ende kena ngajar kita, ende kena maguruan kita, tetapi sebagai bentuk dari upaya saling mengingatkan satu sama lain. Aku hacang mau jadi Pak, yang ada di depan saya ini belum tentu ku lebih tahu, belum tentu. Ai lagi di situ para alumni pesantren, para kalangan guru manditu, hanya kebetulan saja itu Pak diundang, kemudian di Bunan Kader sebenarnya daru aja tuh, bahkan mungkin media tuh Pak. Ayo. Jadi anggapku itu adalah bagian dari upaya untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Barah tatuana nia mamatuna kadiriku pribadi dan kaki tememon bersama-sama untuk menjadi bahan renungan ketika kita mulai dan ketika nia malasuna anu tarua anu pasampeku semata-mata merupakan petunjuk anu pamunan oleh Allah Subhanahu wa taala ke aku, sehingga di bunananku bisa lisanku untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan iru ketika ia berbentuk kebaikan. Ketika nia anu keliru Pak, ibu hatua ku denakan ku memon anu pasampeku sini malaku popor ku kabundahan malapirta. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada baik dari sikap saya yang keliru, baik ucapan saya yang mungkin berlebihan, ucapan saya mungkin ada yang kurang berkenan. Saya anak te, aku denakan te, aku sehe te, sahabat te, mabundahan malabir te mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para tatuana melalui peringatan Maulidur Rasul itu, kita sekalian aha hadir manditu, sekalian aha sudah bersusah payah dengan begitu semangatnya mulai kemarin mempersiapkan pernak-pernik maulid yang luar biasa itu. Para tatuana diakui sebagai sesuatu yang bisa membuat Nabi bangga terhadap kita, membuat Nabi kita bangga terhadap kita, membuat hati Rasulullah senang, dan kita termasuk di antara umatnya yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling terakhir, kita saling menitipkan generasi-generasi te, dah sampai generasi-generasi te pah kutok nemace sholawat. Nia beberapa tempat Pak ketika dibacakan qiyam pada saat kemarin saya mengikuti maulid, anak-anak muda itu banyak yang hadir, tetapi apa yang dikerjakan bukan malah ikut bersolawat, video call begesehna hendak dijekwe mamaulidku, bukan malah ikut membaca solawat, video callan Pak. Bukan hanya satu dua, hampir semua anak itu pegang HP semuanya, bukan ikut bersolawat, hanya tituwa mandiru, tituwa susuran, padahal ini dibacakan sholawat qiyam. Saya berpikir Masya Allah, betapa aron kodoh masih malahat kami, masa panjah kami, masa dulah kami, masa pekan kami masih aron je ketika baca sholawat, anak-anak mudanya ikut juga bersolawat. Itu Pak, Masya Allah. Saya berpikir dalam hati, ya Allah, betapa mirisnya ketika anak-anak muda tidak lagi mau berzikir kepada Allah, tidak mau lagi bersolawat kepada Allah. Ai lagi anak-anak sebagian alergi nih untuk napasak kamun sigi, tebele pasak kamun sigi, ada anak masih siku kutok kabunda. Nah ini tugas kita Bapak Ibu sekalian.
Jangan dibiarkan anak-anak kita senang pala laun kadialan kamun sigi nje beka ada napasak udah beka di kama. Lah ini tugas kita Tuhan. Nah, pasak kodali nya keutamaan sebelum azan dan iqamah, ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabun. Doa antara azan dan iqamah mustajab. Pasak kona berdoa kau mandiru sambayah sunnah kona sempat masih. Justru dah apa bebas teh mendurekahan congeh bulan teh udah bekam pasak. Jadi mulai sambayah bubuk nekan pasak misalnya. Nah, ini tugas kita. Kita biasakan anak kita. Ini biasa dari masa dulu pun batiru. Anak-anak kadang itu apalagi kalau Jumatan nggak mau masuk ke masjid. Ada yang bahkan nadikah ma ke Jumat bubuk dan pasak lamun sigi. Dan ini adalah hal tugas kita, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas ustadz, bukan. Ustadz tidak akan mampu, Pak. Bapak kepala desa tidak akan mampu kalau kita tidak bersama-sama untuk membenahi itu, maka tidak akan bisa. Maka ketika nia kita nele mata anak-anak ori maluahan pasak nedali kamun sikit, ya, tugas kita ketika kita berikan pemahaman, ketika kita perintahkan untuk segera masuk ke dalam masjid mengejar keutamaan, tidak ada yang sia-sia, Pak. Kita pun akan mendapatkan pahala. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, lebih dan kurangnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari ucapan maupun sikap saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah di akhir penyampaian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara golongan yang ada masanya nanti bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi, melihat wajah Rasulullah, mencium aroma wangi bau tubuh Rasulullah. Tugu Pak pamanan teh bege pamanan Nabi teh, sirepi pamanan teh bege pamanan Nabi teh. Bahkan begitu selana ketika kita bisa menyentuh tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'
اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزنا والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة Indonesia wa an jaziratana khasah sepanjang wa an jaziratana khasah sepanjang wa an jaziratana khasah sepanjang wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.